Besok genap sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi JK dan tentunya yang paling menjadi sorotan Jokowi dan Pak JK. Tapi bagaimana kinerja dari kementerian, apa saja masalah-masalah yang sudah diselesaikan oleh Jokowi JK bekerja sama dengan jajaran kementeriannya. Nah, kita akan berbicara sedikit saja bagian dari masalah-masalah yang sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK melalui dua menterinya. Sudah ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Selamat pagi Ibu-Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di tengah agendanya yang padat, saya yakin. Tapi hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Khofifah dan Ibu Yohana. 2 tahun Jokowi JK. Jadi sudah 2 tahun menjalani, sejauh ini bagaimana evaluasinya? Khususnya untuk di kementerian ibu-ibu masing-masing. Sulitkah masalah pada saat Ibu masuk sampai 2 tahun ini ternyata masalah yang lebih besar dari yang diduga atau ternyata cukup sederhana sebenarnya? Ibu Yohana mungkin terlebih dahulu. Menurut saya setelah saya masuk jadi menteri, memang tantangan yang cukup berat sekali, karena itu saya pikir ada beberapa tahapan yang harus saya hadapi, yaitu masa transisi di mana saya mengalihkan perhatian profesi dosen menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah itu masuk pada masalah ada tahapan adaptasi di mana saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang cukup baru. Dan di dalam lingkungan itu ya pasti ada yang pro, ada yang kontra. Dan itu memang terlihat sekali. Namun akhirnya dengan saya merangkul yang kontra terhadap saya, yang pro terhadap saya, itu menjadi satu potensi besar bagi saya untuk bisa membangun kementerian ini tahap demi tahap. Dan akhirnya muncul rasa percaya diri yang cukup tinggi dari saya untuk bisa memimpin kementerian dengan adanya pengalaman saya banyak membaca dan dengan menggali substansi kementerian ini melalui baca dan mendengar pengalaman dari staf-staf yang ada yang bekerja selama ini. Itu sudah memberikan masukan, referensi yang cukup kuat untuk saya memimpin kementerian ini. Saya yakin Pak Jokowi pada saat memilih menteri, dan memang benar-benar nama-nama yang Ibu Khofifah kita sudah tahu betul, Ibu Yohana Yembise kita tahu betul begitu. Tapi memang sebagai akademisi pada waktu itu begitu, seorang profesor dan salah satu yang pertama begitu Bu di perempuan di Papua. Jadi luar biasa nama-nama yang dipilih oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata begitu mendapat tugas baru, gimana pun juga dalam tanda kutip anak baru belajar-belajar gitu ya Bu ya. Ibu Khofifah sih sebenarnya sudah sempat duduk dalam kabinet ya di posisi Ibu Yana pada waktu itu tahun kabinet Pak Gus 99 2001. 2001 maaf. Nah, perbedaannya gimana tuh pada saat itu, bagaimana kinerja kabinet, bagaimana sebuah kabinet itu berfungsi gitu. Karena kondisinya juga beda kan negara sekarang dan 99 sampai 2001 itu. Ya, ada yang sama sebetulnya. Sama-sama saya tidur di angka kecil. Jadi zaman Gus Dur saya biasa juga tidur di jam 2 gitu. Dan sekarang saya juga sama. Tetap ya. Dan saya terbiasa dari zaman Gus Dur dulu. Saya mengajak kalau itu meeting eselon 2, eselon 1 kita selesai melaksanakan tugas, selesai melayani berarti malam. Jadi after dinner time kita baru meeting supaya kerja-kerja layanan itu tidak terkurangi. Nah sekarang juga sama seperti itu. Nah bedanya sekarang karena ada hal-hal yang seringkali kemudian harus kita jalan malam itu, dan teman-teman saya minta pokoknya yang bagian PSKBA misalnya untuk bencana alam, kemudian ada bagian PSKBS untuk bencana sosial, itu kan direktorat masing-masing. Udah kayak Kopassus saja sebetulnya. Jadi pokoknya mereka sudah standby baju, standby apa, setiap saat jalan sudah harus siap. Detik gitu. Itu berangkat harusnya. Termasuk Ibu juga berarti ya? Sama. Standby juga sama aja ya. Jadi ya. Siang hari dipergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kementerian, koordinasi layanan dan lain-lain. Publik lah ya. Kalau pagi sampai sore, nah malam after dinner time kita meeting lah. Sama ya gitu ya. Sehingga kita tidak mengurangi kualitas dan kuantitas layanan. Oke, sebenarnya masa kabinet itu kalau bisa dikatakan ya tidak panjang ya, mengingat yang dijalankan ini sebuah negara begitu, bukan sebuah warung, bukan sebuah perusahaan kecil gitu. Diberikan masa 5 tahun pun itu masa yang sebenarnya dari hari pertama sudah harus ngebut, istilahnya begitu, karena ratusan juta warga negara ini. Dan bidang yang kedua Ibu ini bidani adalah sangat luas, terutama Kementerian Sosial, sangat luas gitu. Mungkin memfokuskan pada kinerja atau penyelesaian sebuah masalah itu, saya nggak ngerti bagaimana Ibu memprioritaskan karena sangat luas. Perempuan dan anak juga sama, mengingat
tugas yang diharapkan, target yang diharapkan juga sangat baik tentunya oleh Pak Jokowi. Bagaimana memprioritaskan kinerja itu mungkin di dalam kinerja kabinet Bu Yohana? Bagaimana Anda memilih perempuan dan anak-anak? Masalah perempuan yang mana, masalah anak-anak yang mana yang harus saya berikan 100%, yang satu lagi saya berikan 200% dan lain-lain. Bagaimana memilihnya itu, Bu? Setelah saya menjadi menteri, saya mengadakan mapping tentang program dan juga tentang isu yang berkembang. Ternyata isu kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Akhirnya saya membuat 3 program unggulan, yaitu pertama ending violence against women and children, ending human trafficking, and yang berikut karena ekonomi perempuan masih cukup rendah, oleh karena itu ending economic barrier untuk perempuan-perempuan ini. Dan itu saya buat dengan dana yang cukup kecil, karena dana kita dari kementerian kecil, walaupun dengan kecil itu karena Pak Presiden katakan 3 kata-kata kunci yang dipakai itu turun lapangan, kerja-kerja, dan membuat perubahan, dan itu yang saya selama ini lakukan. Kementerian kami koordinasinya hanya sampai provinsi, tapi saya sudah menambah kebijakan polisi itu untuk sampai provinsi, turun langsung ke lapangan, ke desa-desa, karena itu adalah permintaan Bapak Presiden. Jadi sampai sekarang saya banyak ke desa dan berdialog bersama perempuan dan anak, dan mengadakan jelajah Nusantara 3Ns yang tadi. Setiap pekan pasti ada ya, Bu ya? Ada. Akhirnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, itu jadi perhatian kami sekarang untuk lakukan ke seluruh Indonesia. Sejak menjadi seorang menteri, berangkat dari seorang akademisi begitu, Bu Yohana, tentunya langsung bertemu dengan mereka yang mengalami kekerasan, bukan hanya anak-anak, namun bukan hanya perempuan tapi anak-anaknya juga begitu. Berbedakah pengalaman yang Ibu rasakan dalam hal kemanusiaannya gitu pada saat Anda bertemu langsung dengan mereka yang mengalami, pada saat Anda berbicara langsung dengan mereka, mungkin Anda sempat berbicara dengan mereka yang berbuat juga, bagaimana mereka terdorong sampai berbuat, dengan mereka yang akhirnya hidupnya berubah karena mengalami kekerasan begitu. Apa yang sebagai seorang ibu juga begitu, Bu? Apa yang mengubah Anda sejak menjabat sebagai menteri dalam 2 tahun ini? Saya pikir berhadapan dengan perempuan dan anak, tugas saya, naluri saya sebagai guru dan dosen itu sangat membantu sekali, karena dalam berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang berasal daripada latar belakang keguruan ada, jadi mereka banyak bercerita tentang perempuan, mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar di sekolah-sekolah, itu sangat membantu kami untuk melihat banyak isu perempuan-perempuan dan juga anak-anak, apalagi keterlibatan orang tua di bidang pendidikan. Dan itu memang mengarahkan saya untuk bagaimana berhadapan dengan masyarakat yang adalah fokus utama saya, perempuan dan anak. Di situ saya bisa berdialog langsung sekaligus mapping dan survei kira-kira apa saja yang mereka kehendaki, masalah apa yang mereka hadapi selama ini di lapangan. Dan dari hasil mapping kajian saya itu akhirnya membentuk satu wacana di mana bagaimana saya mendatangkan atau membentuk program-program unggulan ini sehingga bisa menjawab masalah-masalah. Jadi 3, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan juga economic barrier, itu hasil dari dialog saya seluruh Indonesia. Saya dengarnya pendekatannya tetap akademis begitu ya, sebagai seorang akademisi ya, pendekatannya tetap akademis begitu. Ibu Khofifah, kembali lagi pertanyaan yang sama juga, bidangnya sangat luas. Kalau tadi Anda sempat sedikit sharing mengenai kalau bencana harus siaga begitu seluruh tim Anda, tapi bagaimana memprioritaskan hal-hal ini, Bu? Targetnya pasti banyak, Bu, untuk Kementerian Sosial ini. Jadi pasti kita breakdown lah, ini ada master plan, ada Renstra, kemudian ada Nawacita, kemudian ada TUSI. Nah, TUSI itu yang kita akan prioritaskan sesuai dengan irisan-irisan yang menjadi penugasan dari Presiden, terutama update ketika sidang-sidang kabinet yang Bu Yo juga sampaikan. Jadi misalnya Presiden itu 7 hari setelah kami dilantik, beliau meluncurkan kartu keluarga sejahtera. Yang beliau harapkan adalah kartu keluarga sejahtera itu bisa non tunai
bahkan kemudian bisa menjadi single card, dan itu bisa mengintegrasikan seluruh intervensi program bansos dan subsidi. Proses ini panjang sekali, betul-betul panjang. Karena mengintegrasikan data itu ternyata memang kita menemukan beberapa hal, antara lain ini namanya Muhammad, misalnya Muhammad Ali, ini M Ali, Muhammad juga ada Muhammad Ali, udah nggak ketemu kan itu di sistem, ada Muhammad, ada Muhammad, ada Muhammad, jadi Muhammad saja itu bisa 7. Nah kalau sudah seperti ini, jadi akhirnya ini kalau sudah kita cocokkan ke Dukcapil, ternyata dari penerima KKS ada 10 juta yang kita tidak temukan nicknya. Akhirnya kita mesti ambil tim yang memungkinkan untuk bisa menelusuri ini antara M Ali dengan Muhammad, dengan Muhammad, dan dengan Muhammad. Dan itu butuh verifikasi lagi begitu ya? Itu verifikasinya tidak di lapangan, verifikasinya dengan algoritma tertentu gitu. Dan kita sudah menemukan timnya, kita sudah memulai ini. Jadi bagaimana kemudian bansos itu diharapkan bisa terintegrasi di antara, ini kan ada 17 kementerian lembaga yang punya subsidi-subsidi, kemudian ada bansos, bahkan nanti Pemprov juga Pemkap. Kemudian bagaimana rakyat itu jangan makin miskin kartunya makin banyak gitu kan. Ini sudah muncul ini. Jadi ini sudah mulai kita luncurkan dari bulan Juni yang lalu. Boleh saya tunjukkan? Ini Oke, kartu keluarga sejahtera bisa dijelaskan sedikit, Bu? Ya, jadi kartu keluarga sejahtera di sini boleh dibalik. Nah, ini ATM. Jadi ini sudah juga bisa menjadi saving account. Jadi kita bekerja sama dengan 4 bank negara, Himbara. Kebetulan kalau begini berarti dia BNI, tetapi dia tetap bisa akses ATM 4 bank negara. Ini sudah interconnected, interoperated. Diharapkan bahwa masyarakat meskipun dia kategori kurang mampu, dia sudah bisa mulai belajar menabung karena ini juga punya fungsi saving account. Di sini juga ada e-wallet, sistemnya. Jadi ada wallet-wallet, misalnya wallet Raskin, wallet PKH, wallet LPG 3 kilo misalnya, supaya tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Kemudian ada wallet pupuk bersubsidi, kemudian ada wallet solar bersubsidi gitu. Jadi di lapangan pupuk bersubsidi sudah mulai terintegrasi. LPG 3 kilo beberapa elektronik warung gotong royong itu juga sudah terintegrasi. Jadi ini realisasi daripada yang tadi Ibu bilang bahwa kalau bisa ini proses panjang sekali. Jadi menemukan sistem yang interconnected, interoperated antar bank supaya ini non tunai dan supaya sasarannya juga bisa lebih, tidak ada juga 100% tepat sasaran, tapi paling tidak kita minimalisir gitu. Dan kualitas produk kan kita masih melihat, oh ini ternyata masih ada juga ini beras yang kurang layak konsumsi. Nah kalau dia sudah mengakses lewat ini, lewat KKS ini, maka dia bisa mengkonversikan dari subsidi pangan ke bantuan pangan lewat ini ada elektronik warung gotong royong. Warung. Ini nanti mungkin lebih jelasnya lagi, detailnya banyak pasti ya. Nanti kita cari kesempatan lain nanti untuk lebih menjelaskan mengenai kartu ini. Ini yang prioritas karena kita kan memang memaksimalkan bansos non tunai.